Hello semuanya, kembali lagi di channel gua BS Gaming YouTube dengan kategori game dan teknologi. Oke guys, di video kali ini gua akan share kombinasi modul Magis dengan custom ROM di HP Asus Zenfone Max Pro M1 yang menurut gua rekomendasi banget buat kalian cobain dan rasain performanya guys. Nah, sebelum itu gua akan jelasin dulu, gua akan kasih tahu ya untuk device Asus Zenfone Max Pro M1 gua. Ini kapasitas RAM-nya itu cuman 3 GB dengan internalnya itu 32 GB. Jadi ya jangan kadang masih ada yang bertanya gitu ya, RAM HP gue itu RAM berapa. Ini gue udah bilangin, kalian bisa cek juga di deskripsi video untuk detail atau keseluruhan spesifikasi dari HP Asus Zenfone Max Pro M1 yang sering gua pakai gitu ya, sering gua review juga untuk review custom ROM gitu, seperti itu, gunain buat main game ya. Itulah guys, jadi Asus Zenfone Max Pro M1 yang gue punya itu RAM-nya cuma 3 GB guys. Dan oke, custom ROM yang akan gue share kali ini yaitu custom ROM Resurrection Remix dengan versi 8.7.3 unofficial ya, dengan basis Android version yaitu Android Q atau Android 10 guys. Untuk device-nya itu Asus Zenfone Max Pro M1 dalam kurung XOOT atau D. Jadi ada yang buat XOOTD ataupun buat XOOT. Nah, itu gue kurang tahu. Mungkin yang XOOTD itu dia Asus Max Pro M2 kali ya. Cuman kalau misalkan gue pernah juga cobain gitu kan, ada nih XOOTD. Cuman pas gue install di Asus Zenfone Max Pro M1 gue itu kadang bootloop juga ya, mungkin perbedaan M1 sama M2 itu seperti itu ya. Dan ini kemungkinan bisa diinstal juga di Asus Zenfone Max Pro M2 guys. Dan build date nya untuk custom ROM yang satu ini dia itu di Desember tanggal 3 tahun 2023. Jadi ini custom ROM terbaru guys, atau baru ya, mungkin dari patch keamanan atau dirilis yang baru gitu guys di tahun 2023 ya. Oke, untuk channel lognya itu ada Market November Security Patch, kemudian dia menambahkan Zenpart dan Direct Support, dan dia menambahkan Touch Gesture Support dan update kernel SU V0.7.1, update pixel putil pixel prop Atils ya, itu maksudnya guys ya. Sorry nih, bahasa Inggris gue memang jelek guys ya. Jadi pixel prop mungkin ya, untuk build propnya itu dari pixel guys. Kemudian fix FPS info key style. Ini mungkin dia memperbaiki FPS infonya guys ya. Nanti gue kasih tunjuk lah ya, seperti di game inilah. Ini kan gue menggunakan Resurrection Remix dengan gue udah tampilkan FPS nya di pojok kiri atas, kalian bisa lihat ya. Untuk FPS nya itu menurut gue udah mantep banget. Dan untuk penginstalan custom ROM ini kalian direkomendasikan untuk menggunakan TWRP Orange Fox guys, yang sudah stabil. Kemudian untuk GAPPS nya kalian menggunakan yang direkomendasikan itu core ataupun basic ya. NIC GAPPS ARM64 Android 10. Mau yang core ataupun yang basic itu nggak apa-apa sebenarnya, pakai yang lain juga nggak jadi masalah. Cuman ya menurut gua mending NIC GAPPS lah, karena itu udah ringan banget. Dan ya gua jelasin di sini ya, bukan gua mereview sebuah custom ROM, tapi gua review dikit lah, kasih tunjuk tampilannya itu seperti apa. Nah, ROM-nya itu kan dia AOSP dan tampilannya juga nggak beda jauh dengan custom ROM sebelumnya. Di sini gua bakalan langsung saja ke info ponsel ya. Terus untuk versi Android, nah di sini versi Androidnya itu Android 10, Resurrection Remix build versionnya itu RROS Q 8.3.7.3 ya. Build tipenya Oppenheimer. Kemudian tingkat patch keamanannya itu di 5 November 2023, tingkat patch keamanan vendor itu di 5 November 2023 guys. Update sistem Google Play itu 10. Kemudian untuk kernel yang digunakan pada custom ROM RROS ini yaitu versi 4.4.205 The One Memory. Dan kalau misalkan kita lihat secara keseluruhannya, ini custom ROM-nya itu tipe apa kita nggak bisa lihat guys, karena
sekali ketuk dia nggak muncul apa-apa lagi gitu. Dan ya untuk tampilannya kurang lebih seperti ini guys, ini kayak sama aja gitu loh dengan custom ROM AOSP pada umumnya. Nggak ada yang ciri khas gitu kayak Pixel Experience itu kan ada ciri khasnya. Nah ini untuk tampilannya itu sama aja gitu. Untuk gen part di bagian sini juga kayak nggak ada yang baru, sama aja. Jadi kalau misalkan gua review sebuah custom ROM ya kurang inilah gitu. Cuman untuk bug dari custom ROM ini juga tidak ada menurut gua guys. Di sini udah gua cobain selama 3 harian lebih dan itu tanpa ada kendala kayak logout akun. Ya mungkin gua nggak tahu kalau misalkan beberapa bulan kemudian, beberapa bulan ke depan gitu ya, gua kurang tahu juga karena gua baru nyobain 2 sampai mau 3 hari nih. Dan itu enak-enak aja gitu. Bahkan buat main game tanpa record bisa kalian lihat untuk FPS nya itu di 50 sampai 40 FPS itu stabilnya di situ. Cuman ya di sini gua handcam sebenarnya ada sedikit masalah, yang dimana itu gua punya kan Pixel 4 XL ya. Kalau misalkan gua rekam layar, bukan rekam layar ya, tapi membuat video itu kalau misalkan lama itu nggak bisa guys, karena ya gimana ya, HP-nya itu panas kalau kita merekam video dengan durasi panjang. Jadi ya gua mau sekalian cobain juga dah untuk screen record di HP Asus Zenfone Max Pro M1 dengan custom ROM RROS ya. Dan untuk performanya, untuk hasil videonya ya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa perhatikan gameplay atau perhatikan videonya sama dengarkan suara gua ya. Jadi kalian bisa merhatikan videonya dan dengerin suara gua. Jadi ya untuk hasilnya itu bisa dibilang lancar lah ya, halus gitu. Cuman pada saat prosesnya, pada saat kalian bermainnya ya, untuk hasil videonya udah dijamin pasti lancar, halus. Cuman pas kalian bermain sambil record dan itu agak sedikit berat, jujur aja gue mau guys ya. Kalau sambil record itu berat. Cuman kalau misalkan tanpa record yang video sebelumnya ya, kalian bisa loncat lah ke menit berapa, menit awal lah itu kan gue menggunakan RROS handcam dan bisa kalian lihat performanya itu di 50 sampai 40 fps. Nah cuman kalau misalkan sambil record menurut gue ya sedikit patah-patah dan fps nya juga di 40-30 dan kurang lebih segitu aja gitu, 40-30 guys. Dan oh ya, gue lupa untuk bilang kalau misalkan kalian menggunakan RROS versi 8.7.3 di Asus Zenfone Max Pro M1, kalian bisa bukan menggunakan ya, tapi kalian bisa bermain Mobile Legends di FPS sampai ultra atau 120 fps. Tapi ya gak mungkin juga gitu kan Snapdragon 600 dipakai buat 120 fps, sedangkan layarnya juga atau display FPS-nya itu cuma 60 Hz ya. Jadi nggak mungkin lah menurut gua, nggak mungkin. Kalian mau cobain juga yang ada malah HP kalian panas. Cuman untuk grafik oke lah, masih bisa gua gua bolehin gitu. Cuman untuk FPS saran gua jangan deh, kalian nanti HP-nya panas. Tapi kalian mau cobain silahkan cobain aja, nggak jadi masalah, nggak ada kendala juga ya. Mungkin HP kalian bakalan lebih panas karena kinerjanya lebih lebih memaksakan diri gitu untuk chipsetnya. Dan jujur aja ya, kalau gua mereview sebuah custom ROM, gua lebih senangnya di Asus Zenfone Max Pro M1. Kenapa? Karena kalau misalkan gua custom ROM Asus Zenfone Max Pro M1 itu rasanya beda banget gitu, kayak lebih halus, rasa lebih halusnya ketimbang kayak gua review Redmi Note 5 Pro ya. Untuk chipset ya memang sama-sama 600-an, cuman untuk dari segi RAM sama internal storage itu lebih unggul Redmi Note 5 Pro ya. Redmi Note 5 Pro itu kan RAM-nya 4GB dan internal 64GB ya. Nah gitu guys, jadi ya gua agak sedikit beda aja gitu. Kayak kalau misalkan gua custom ROM Redmi Note 5 Pro gua tambahin modul Magis, nggak kerasa begitu efektif, kayak kurang aja gitu, ngerasa kurang aja. Cuman
tenang aja buat teman-teman yang user Redmi Note 5 Pro, gua nggak akan berhenti untuk mereview custom ROM untuk HP Redmi Note 5 Pro guys. Dan sekarang kita lanjutin lagi ya untuk Asus Zenfone Max Pro M1. Di sini untuk modul Magis yang gue pakai itu cuma dua, yaitu Icon Queror dan Basi Box ya. Ini sebenarnya custom ROM modul Magis ini udah gue share juga di video sebelumnya, dan modul Magis ini memang efektif banget buat kalian bermain game, entah itu game main Mobile Legends ataupun game PUBG Mobile. Karena ini modul Magis andalan gua dari dulu sampai sekarang gua masih pakai. Cuman saran gua, kalian jangan update Magisnya guys. Jadi Magis kalian itu stay di 24.0 ya, jangan update ke yang terbaru 26.0 atau berapalah, itu saran gua janganlah. Karena kadang ada yang nggak support. Setahu gua ya, modul Magis ini nggak support, ada fitur yang nggak support gitu ya di Magis yang terbaru. Gua nggak tahu juga, mungkin ini harus diupdate juga sih modul Magisnya. Cuman kan sekarang modul Magis itu kayak udah mati gitu, nggak ada update yang terbaru. Jadi ya gua mungkin bakalan mereview modul Magisnya yang ada aja gitu, yang udah gue punya sebelumnya. Dan oh ya, gua udah cobain kombinasikan custom ROM RROS ini dengan modul Magis yang namanya Snapdragon 888, kemudian GPU atau Adreno-nya gue menggunakan GPU iPhone XR, dan itu masih kurang, lebih bagusnya menggunakan Icon Queror guys. Makanya ini rekomendasi dari gua, kalian gunakanlah modul Magis Icon Queror, Basi Box dan custom ROM RROS. Kalian bisa ngerasain lah perbedaannya, ngerasain performanya gitu ya. Jadi segini aja dari gua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf gua nggak bikin cara pemasangan sebuah custom ROM-nya karena beberapa orang mungkin ya ini udah lama banget gitu, mungkin udah banyak yang tahu soal pemasangannya. Dan kalau buat teman-teman yang belum paham untuk cara pemasangannya, teman-teman bisa cek aja di deskripsi video untuk tahap-tahap pemasangan sebuah custom ROM-nya. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya guys. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian komen aja di kolom komentar, dan see you on the next video.